Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vio Firmandani Apriliansyah, perwakilan dari SMKN 1 Singgahan. Pagi ini saya akan mewawancarai seseorang yang bergerak di suatu bidang organisasi. Melakukan wawancara, apakah boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Tentu saja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Santi Ayu Widati. Saya berasal dari Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan. Sudah, gitu aja perkenalannya nih. Untuk pertanyaan pertama, organisasi apa yang Ibu ikuti? Untuk organisasi yang saya ikuti sekarang ini adalah organisasi kelompok wanita tani atau KWT. Mungkin adik-adik kan belum familiar ya dengan organisasi ini. Ya. Jadi sedikit saya kasih penjelasan. KWT itu adalah kelompok wanita tani. Kenapa dinamakan seperti itu? Karena organisasi itu bergerak di bidang pertanian. Bergeraknya gimana? Kita itu sudah berkekuatan hukum yang pertama. Yang kedua, organisasi ini punya relevansi apa ya? Istilahnya itu keterkaitan dengan dinas pertanian. Jadi kita itu organisasi yang sudah memang berbadan hukum dan diakui oleh dinas pertanian. Singkatnya itu. Kalau begitu, boleh dijelaskan atau disebutkan siapa saja anggota yang ada di dalamnya? Untuk anggota yang mengikuti organisasi ini, itu sebenarnya kita tidak mempunyai spesifikasi khusus. Yang jelas adalah wanita, karena memang namanya kelompok wanita tani. Untuk umur itu biasanya yang mengikuti memang usia di atas usia 25 tahun, karena di usia-usia tersebut itu kan ibu-ibu yang memang sudah mempunyai pengalaman di bidang pertanian itu. Kalau boleh tahu, apa alasan Ibu mengikuti organisasi tersebut dan apa jabatan Ibu di dalam organisasi tersebut? Kalau untuk jabatan ya, ini pertanyaannya saya balik. Untuk jabatannya saya sebagai ketua. Kenapa saya mengikuti ini? Awalnya karena memang karena memang saya tertarik di dunia pertanian. Meskipun saya bukan orang petani asli, tapi saya mempunyai ketertarikan dalam bidang pertanian. Saya itu ingin belajar bagaimana menjadi seorang ibu rumah tangga, tetapi kita bisa benar-benar memanfaatkan lahan pekarangan. Itu awalnya. Terus kalau boleh tahu, organisasi ini bergerak di bidang apa saja, Bu? Jelas di bidang pertanian, itu jawabannya ya, jelas di bidang pertanian. Tapi pertanian yang bagaimana? Apakah kelompok wanita tani ini harus bekerja di sawah gitu? Tidak. Yang jelas begini, kelompok wanita tani itu hanya sebagai sampingan sebagai pekerjaan, bukan pekerjaan ya, kita itu sampingan untuk mengisi waktu luang di luar jam ibu rumah tangga. Tetapi jelasnya ini itu sangat bermanfaat. Karena apa? Karena kelompok wanita tani itu pertama, kita punya program harus bisa mengembangkan lahan pekarangan yang ada di sekitar rumah. Harus bisa berkembang bagaimana? Harus bisa berkembang pertama untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sendiri. Misalkan apa? Kita menanam sayur di polybag gitu. Nanti kita kan nggak usah harus beli untuk memenuhi, misalkan bayam 1 polybag, nanti sawi 1 polybag. Jadi kita nggak usah harus beli ke tukang sayur, harus ini kalau itu ada di rumah. Nah, dampaknya nanti apa? Dampaknya misalkan begini, pengeluaran rumah tangga saya sehari 30.000. Kalau saya sudah punya tanaman sendiri, kan bisa itu income keluarga nambah, pengeluarannya berkurang. Tuh. Jadi bergeraknya itu pertama kita bergerak di lahan pekarangan, memanfaatkan lahan pekarangan. Biar tidak hanya menjadi lahan pekarangan yang mati. Jadi biar lahan pekarangan itu bisa menghasilkan sesuatu. Yang kedua, kita juga mengembangkan misalkan itu toga.
kita di sini paling kan taunya sedikit lidah buaya gitu-gitu itu kan. Tapi di sini kita mulai memperkenalkan banyak toga, mulai dari daun ungu, daun mahkota dewa, daun dewa, dan itu semuanya nanti kita suatu saat itu akan membutuhkan itu. Dan di KWT ini nanti pada akhirnya akan ada kayak pelatihan-pelatihan gitu, bagaimana untuk memanfaatkan sesuatu yang dianggap sepele tapi menjadi sesuatu yang oh iya ternyata ini kita butuhkan. Terus yang ketiga, kita itu punya kegiatan untuk merecycle recycle, reuse barang bekas. Jadi misalkan kayak karton bekas nggak kepake, nanti itu kita sulap jadi tempat tisu, jadi tempat pensil dan sebagainya. Daur ulang jadi. Iya, daur ulang. Bu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya ya Bu. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa sih tujuan organisasi yang Anda ikuti? Yang jelas tujuannya begini ya. Pertama, kita ingin mengembangkan kalau ibu rumah tangga itu nggak hanya ibu rumah tangga. Yang kedua, semoga organisasi ini tujuannya itu untuk menambah income keluarga. Yang ketiga, semoga organisasi ini bisa menyebarluaskan apa yang kita pelajari dalam organisasi ini sendiri, kita tular-tularkan ke orang lain. Itu. Untuk ke pertanyaan selanjutnya, apa itu program yang sudah dan akan dilaksanakan? Program yang sudah dan akan. Untuk program yang sudah ya, kita sudah punya beberapa lahan percontohan. Lahan percontohan ini apa? Kita menanami lahan-lahan kosong milik anggota, itu kita tanami sayur. Nanti setelah panen, itu bisa dimanfaatkan oleh anggota. Bahkan yang bukan anggota tapi berada di sekitar lahan itu bisa mengikuti hasil dari panen itu. Yang kedua, dari hasil panen itu, income uang yang masuk itu bisa kita gunakan untuk misalkan kita ingin bikin pelatihan. Pelatihannya apa? Pengolahan bahan dasar yang ada di desa ini, misalkan yang banyak banget. Kayak kemarin sukun. Tahu sukun ya, adik-adik ya? Sukun itu di sini kan melimpah banget, tapi harganya murah. Lah, itu bagaimana kita pintar-pintar mengolah, pintar-pintar mengemas biar jadi income untuk pendapatan anggota itu. Terus yang kedua, kita sudah mengikuti banyak bazar. Bazar itu bazar dari kabupaten, kecamatan kita ikuti sebagai apa? Sebagai pelatihan agar kita tahu apa yang ada di luar, apa yang bisa kita pelajari itu. Terus kemudian apalagi ya? Kok saya sampai. Kemudian untuk program yang akan kita ke depan akan kita jalani itu yang pertama di tahun 2023 ini kita akan mendapatkan bantuan. Tapi entah bantuan itu dalam bentuk apa kami juga belum tahu. Yang jelas kami sudah mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan. Karena apa? Karena kita ingin mengapresiasi semangat dari teman-teman dari anggota biar lebih maju lagi. Program itu namanya program P2L, namanya Pekarangan Pangan Lestari. Suatu saat kalau adik-adik mau berkunjung lagi, siapa tahu bulan Juli 2023 ini kita sudah punya greenhouse sendiri, kita sudah punya lahan pembibitan sendiri. Nanti kalau suatu saat main ke sini lagi biar bisa tahu ya realnya. Gitu. Lalu setelah kayak banyak program yang dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan, apa saja faktor pendorong juga penghambat untuk program-program tersebut? Kalau ini dari yang nggak enak dulu ya, dari yang penghambat dulu. Kalau penghambatnya itu banyak sekali. Yang terutama apa? Terutama di dana, dari pendanaan. Karena apa? Karena KWT ini kan memang sebenarnya KWT ini sudah lama organisasinya, cuma mati suri. Jadi saya jadi ketua KWT itu benar-benar mulai dari nol lagi. Jadi apa-apa ya kita swadaya sendiri, termasuk untuk pendanaan. Jadi pendanaan kita swadaya benar-benar dari anggota yang sukarelawan lah. Kita mau beli bibit ya kita urunan, kita mau bikin demplot ya kita urunan, jadi semua urunan. Itu pertama masalah pendanaan, itu yang pokok permasalahan pertama. Terus yang kedua, faktor pendorongnya apa? Pendorongnya itu karena ngelihat semangat teman-teman ibu-ibu yang lain yang punya
rasa keingintahuan dan rasa yang sama untuk belajar bersama-sama, belajar tentang pertanian, belajar bagaimana kita cara mendaur ulang barang bekas. Itu yang paling membuat kita itu ayolah semangat gitu. Dan semoga semangat itu bisa kita dapatkan hasilnya di 2023 ini. Jadi setelah semua wawancara tadi, apa sih pesan yang bisa disampaikan kepada yang melihat video ini? Pertama ya, untuk adik-adik semua, ada hal yang memang harus kalian pelajari. Ada sesuatu yang kalian lihat tapi tidak kalian ketahui. Terus untuk siapa ya? Sebenarnya banyak sekali pesan. Untuk sebenarnya kalau KWT ini harus punya support system yang banyak. Bukan hanya dari anggota, bukan hanya dari dalam organisasi kita sendiri. Ada semoga saja kedepannya ini pemerintah desa bisa lanjut support system untuk KWT. Terus untuk Dinas Pertanian, terima kasih selama ini sudah support dan terima kasih sudah mengusahakan yang terbaik untuk KWT. Semoga kedepannya KWT ini akan terus berjalan, akan terus berkesinambungan, akan terus menjadikan manfaat untuk KWT sendiri dan untuk orang lain. Semoga yang baik-baik, semoga tersemogakan. Itu saja. Ya. Semuanya sudah cukup jelas. Terima kasih atas waktunya untuk wawancara hari ini, dan apabila ada tutur kata yang salah dari saya ataupun teman saya tadi, saya mohon maaf. Ya, sama-sama. Cukup sekian wawancara kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik ini ya, ini contoh pemanfaatan lahan pekarangan. Di sini ada beberapa jenis toga. Mungkin adik-adik juga bisa ya perkenalan. Udah tahu ini namanya apa ini? Belum ya? Belum. Ini namanya daun dewa. Ya. Ini namanya sambung nyawo. Ini namanya temu pepet. Ya. Ini banyak sekali sebenarnya ya, tapi kita perkenalannya sebagian aja. Ini namanya bawang dayak. Ini dalamnya seperti bawang merah tapi kecil-kecil banget. Terus itu kocai. Nah, dari sini ini misalkan ya, ini kita bisa olah ketika salah satu ya moga-moga tapi jangan ya, salah satu anggota keluarga sakit. Misalkan ada yang kena lambung. Nah, di sini ini bisa dipakai untuk obat lambung. Itu daun sambung nyawo. Itu daunnya direbus gitu aja, rebusannya diminum, insya Allah itu sebagai obat alami. Stop mas. Oh iya, ini itu bibit jeruk. Jeruknya ayo siapa tahu ini jeruk apa ini? Daunnya lebar-lebar. Nih, ada durinya gede-gede banget. Ayo siapa tahu ini? Jeruk purut. Salah. Ayo jeruk apa? Lemon. Jeruk lemon. Betul. Ini jeruk lemon. Dulu saya cerita sedikit ya. Ini dulu saya dikasih ayah saya belinya di Malang. Bibitnya harganya cuma 7.500. Tapi karena memang di sini itu mahal, kalau di toko bunga aja satunya bisa sampai 40.000. Jadi saya tuh punya inisiatif untuk bikin stek sendiri. Maju mas, ini tak tunjukin ya hasil steknya ya. Nah ini mas contohnya ya. Dulu sebenarnya banyak banget ini. Cuma ketika ada tamu dari Dinas Pertanian gitu saya kasihkan biar ada sesuatu yang memang dikasih dari KWT. Nah ini kita stek sendiri mas. Ini kita stek sendiri, ini sudah hampir berapa bulan ya, ini sekitar 4 bulan. Kalau dulunya stek itu cuma segini, nah sekarang kita sudah punya segini besarnya. Dan mungkin ini kalau kita jual di toko-toko gitu mungkin harganya 40.000 ke atas. Nah itu kan nanti kalau kedepannya diperbanyak nanti kan dapat income. Sudah? Boleh tahu ini manfaat jeruk lemon bisa dibuat obat-obatan atau sayuran, apakah bisa Bu? Oh bisa, ini untuk masakan juga bisa banget ya. Mungkin adik-adik yang cewek ya, ini kalau dipakai marinasi ikan, marinasi itu apa ya, bacem apa ya, apa namanya marinasi itu ya, pokoknya buat bumbu marinasi itu dicampur sama peresan buahnya, airnya ya, peresan buah jeruk lemon.
itu bisa menghilangkan bau amis. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya jeruk lemon ini banyak dicari untuk ibu-ibu yang pengen langsing gitu tuh loh. Dipakai minuman, biasanya nggak ribet kok bikinnya, cuma diiris-iris tipis gitu aja, dicemplungin ke teh bisa, dicemplungin ke air hangat juga bisa. Ini jeruk lemon bisa dipanen dalam waktu berapa tahun? Ini menurut pengalaman ya, karena saya juga nggak tahu pastinya. Menurut pengalaman belum ada 2 tahun sudah buah kok. Itu punya saya yang besar, itu sudah berbuah berkali-kali itu. Sekitar mulai tanam sampai dia berbuah sekitar 2 tahun kurang dikit lah. Kayak Bu yang di Polsek. Ini ya, ini itu kunir, tapi kunirnya bukan kunir yang kuning itu ya, ini kunir putih. Isinya sini Mas, deketan Mas. Tak kasih tahu Mas. Tak kasih tahu ya Mas. Biar tahu. Nah, nih. Isinya tuh kecil-kecil banget kayak gini. Nih. 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 Ini namanya kunir putih. Yang ini ya. Tapi ada lagi kunir putih yang kayak kunir biasa tapi warnanya putih. Lah ini gunanya untuk apa? Ini bisa dipakai untuk penghambat berkembangnya sel kanker. Ini itu kalau diiris tipis-tipis gitu, apalagi kalau mau makan langsung ya, ini insya Allah ya wallahu alam. Tapi namanya orang usaha ya bisa diusahakan untuk penghambat sel kanker. Kalau boleh tahu ini seperti media perawatan, pemupukan mudah sulit ya? Kalau untuk ini ya, karena saya itu orang masih awam ya, maksudnya 2 tahun itu kan baru belajar, baru berproses. Saya itu paling takut kalau namanya sama pupuk kimia. Takutnya apa? Sudah nanam susah-susah, nanti saya pupuk kimia, takutnya tanamannya malah mati. Jadi ini untuk untuk medianya saya cuma pakai itu pupuk kandang. Saya campur sama tanah biasa. Untuk perbandingannya tanah biasanya 2:1 sama pupuk kandangnya 1, jadi perbandingan 2:1 saya kasihkan. Nggak pernah saya pakai pupuk, nggak pernah, takutnya malah mati. Nah ini dipanennya berapa bulan? Kalau dipanen sebenarnya ya ini untuk usianya 4 bulan gitu aja sudah bisa dipanen. Cuma karena saya memang ini lingkupnya untuk lingkup keluarga. Jadi ketika saya butuh gitu aja saya ambil. Kalau saya nggak butuh saya biarkan. Jadi kalau sewaktu-waktu bukan saya sendiri, tetangga butuh, teman butuh, saya kasih gitu aja. Buat jaga-jaga gitu ya? Iya, buat jaga-jaga. Bu, ini kok aneh apa ya Bu? Ini saya kasih tahu ya. Ini itu sebenarnya anggreknya itu sebenarnya anggrek biasa, anggrek kayak yang di toko-toko itu. Cuma saya kan dikasih sama kepala dinas pertanian. Pas dapat itu Mas, anggreknya itu kecil banget dan saya belum punya pengalaman untuk nanam anggrek. Jadi pertama itu saya taruh di pohon gini nih, di pohon mangga, terus saya tali pakai rafia. Ternyata setelah yang ngasih main ke sini, ternyata cara itu benar-benar salah. Benar-benar salah kenapa? Benarnya benar dia bisa hidup parasit di pohon lain, bergantung pada pohon lain. Cuma salahnya akarnya itu terlalu terbuka sehingga dia itu bisa cepat kering. Jadi saya itu cari putar otak biar bisa gimana ya untuk tetap tertutup, nggak kering akarnya, tapi dia juga bisa tumbuh. Jadi saya pakai ini itu batok kelapa yang masih ada serabutnya utuh di dalam tuh. Karena saya kan orangnya kalau masih ada yang nggak beli ya nggak usah belilah, pakai apa yang ada. Jadi ini masih ada seratnya gini, ini saya pakai dan alhamdulillah ternyata dia malah subur. Jadi ya saya biarkan aja seperti ini. Tes.